Kok tiba-tiba ada suara kerincing-kerincing ya? Astagfirullah ya Allah. Ulah. Kamu dengar nggak? Oke, halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Stephen Father di sesi camping horor. Kali ini Sobat Horor, saya ditemani oleh netizen yang waktu itu menemani saya di hutan Godowangi yang ketakutan, tapi dia mencoba untuk ibaratkan ikut lagi camping bersama saya. Ya, dia bernama siapa? Dimas ya, Dimas Sikri ya namanya ya. Jadi kenapa kamu mau ikut lagi camping datang ya, ikut lagi ke laut selatan yang ada di Cilacap ini? Karena saya ingin merasakan sensasi yang baru dan saya itu sangat tidak percaya sekali dengan yang namanya itu Nyi Roro Kidul. Kamu sekarang gini nih, sekarang saya mau tanya sama kamu. Ini kan gini. Tadi kamu sebelumnya bilang percaya, sekarang kamu bilang nggak percaya. Nggak percaya. Tuh, mampus ini orang. Gimana ya gini ya? Tapi udahlah Sobat Horor, biarin aja lah. Dia maunya gimana, udah biarin aja. Yang penting tujuan kita datang ke sini adalah untuk camping. Dan memang jujur di wilayah bagian Cilacap ini, di Laut Selatan lepas ini Sobat Horor, itu memang apa ya? Memiliki kepercayaan bahwa memang singgasana atau petilasannya Roro Kidul itu ada di sini Sobat Horor. Tapi aku lupa nama tempatnya itu apa gitu. Kenapa kamu bisa sampai nggak percaya bahwa Nyi Roro Kidul itu benar ada? Soalnya menurut saya Nyi Roro Kidul itu hanya cerita fiktif, cerita dongeng belaka Kak. Jadi menurut saya nggak ada yang namanya apa itu Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Nyi apalah itu. Tapi kamu di sini merinding. Merinding sih Kak. Kayaknya ada hawa-hawa lain, mungkin hantu-hantu lain, tapi bukan Nyi Roro Kidul pastinya. Oh, berarti kamu merinding bukan karena Nyi Roro Kidul? Bukan, mungkin kayak hantu-hantu penunggu laut biasa ya. Apa genderuwo apa kayak. Iya, ya udah yang penting gini ya, Dimas sebentar. Ya, Ini gini, aku nggak mau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sini. siap Kak. Karena ini kan membawa nyawa ya, Bawa. melibatkan nyawa. Intinya gini, apapun yang kamu nggak percaya terserah. Tapi tujuan kita camping di sini adalah memang untuk ibaratkan membuktikan nyali kita. Ya, Karena memang belum pernah ada yang berani camping di Laut Selatan. belum ada. Tapi kalau di laut selatan yang kata-katanya Laut Selatan itu banyak Banyak ya. kreator-kreator yang ngakunya Laut Selatan ternyata bukan Laut Selatan. Ya, maksudnya intinya aku nggak mau kamu di sini mempunyai attitude yang jelek. Siap. Paham maksudnya nggak? Kita tuh harus jaga attitude walaupun lagi ada di sini. Paham ya maksudnya ya? Paham. Tetap harus ibaratkan ya jaga sikap lah. Jaga sikap. Paham ya? Kalau ada apa-apa jangan salahin aku ya. Enggak, siap Kak. Awas saja. Oke, Sobat Horor, jadi saya cuma berdua di sini. Oke, yuk. Kita cari tempat untuk diriin tenda yuk.
Oke, Sobat Horor, jadi sekarang saya sudah mendirikan tenda bareng sama si Dimas ya, Sobat Horor. Dan di belakang kita persis ini langsung laut lepas ya, laut lepas pantai selatan, Sobat Horor, di mana dipercaya menjadi singgasana dari Kanjeng Nyi Roro Kidul, Sobat Horor. Tapi teman saya ini ya, kenalan saya ini tidak percaya, Sobat Horor. Nggak percaya saya yang namanya Nyi Roro Kidul. Nah sekarang gini, kenapa kok bisa sampai kamu tuh punya pemahaman bahwa memang Nyi Roro Kidul itu tidak ada? Kalau menurut saya sendiri, Masuki. ya ini ya Kak, kalau menurut saya sendiri, kenapa saya nggak percaya Nyi Roro Kidul itu? Sebab itu hanya cerita fiktif belaka. Oh iya, saya nggak ngerokok. Oh ya, terus. Jadi saya juga sambil nyambi makan jajan. Ya nggak apa-apa. Terus? Jadi itu hanya cerita fiktif belaka dan itu hanya dongeng-dongeng kuno seperti Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong atau yang lain sebagainya. Yang saya percaya itu seperti kayak hantu pocong, kuntilanak yang itu memang benar adanya. Tapi untuk kayak sebangsa Nyi penunggu pantai Nyi Roro Kidul itu saya nggak percaya. Nggak percaya sama sekali. Tapi kamu di sini ngerasa merinding. Tapi iya sih, di sini saya merasa merinding. Tapi kamu nggak percaya bahwa merinding itu bukan ada hubungannya sama Nyi Roro Kidul? Nggak percaya, mungkin paling hantu-hantu biasa penunggu laut lah, inilah. Dari kapan kamu itu? Maksudnya dari kapan kamu nggak percaya? Dari dulu emang? Apa emang orang tua juga nggak percaya? Nggak, semenjak dari saya pribadi dari dulu sih udah nggak percaya. Itu menurut saya hanya dongeng-dongeng. Tapi kamu masa nggak pernah mendengar kayak mungkin cerita bahwa kayak pernah ada yang keseret, terus atau cerita pernah ada yang ditarik kalau pakai baju hijau gitu? Apalagi kan di daerah-daerah sini kan sangat kental sekali tuh, gitu kan? Kalau cerita saya ada, jadi dulu pas zaman saya sekolah, Iya. itu kan saya pernah study tour, itu di Tadi tour. ya study tour, Ya. kayak piknik gitulah, piknik sekolah. Nah itu sekolah saya pergi ke salah satu pantai di Jawa Barat, Pangandaran kalau nggak salah, pantai Pangandaran. Jadi di situ tuh ada cerita katanya ada pelayan perempuan Ya. itu pakai baju hijau di dekat laut, dan itu di ceritanya itu Pelayan. kayak pelayan yang rumah makan di pinggir yang Ya Pangandaran. Pangandaran Ya yang ya ya. jualan. Ya. Nah, itu kan pakai baju hijau. Hah? Tapi katanya itu dia terseret ombak tuh ada pengaruhnya sama Nyi Roro Kidul karena dia pakai baju hijau. Tapi menurut saya itu tuh nggak ada sama sekali sangkut pautnya. Itu hanya terseret ombak dan itu hanya bencana alam. Tapi kenapa dikaitkan musibah? Ah. Tapi kenapa dikait-kaitnya itu sama Nyi Roro Kidul itu hantu apa itu laut-laut? Nggak ada itu. Ya itu paling ceritanya. Tapi saya tetap nggak percaya. Jadi gini, Dimas Sikri ya. Masih. Aku panggilnya II aja ya. Nggak apa-apa iya aja. II ya, jadi II ya, biar lebih akrab. Percaya nggak percaya sebenarnya nggak masalah, nggak masalah. Maksudnya memang dari dulu juga hal-hal seperti itu memang dari dulu tidak pernah ada orang yang nyuruh wajib percaya. Kalau emang nggak percaya, percaya. Cuma memang banyak yang percaya sebenarnya, Banyak. kalau misalkan nggak ada yang percaya, yang sedikit yang percaya, kenapa ada penjelasannya, kenapa ada wisatanya, kenapa ada bentuk patungnya atau apapun itu. Jadi Nyi Roro Kidul itu jin, Enggak, itu menurut saya bukan jin. terus apa dong kalau bukan jin? Ya itu hanya dongeng-dongeng yang dibuat-buat oleh masyarakat, dan jin itu udah ada sendiri seperti setan, penunggu yang Tuhan ciptakan, dan itu gak ada sangkut pautnya sama Nyi Roro Kidul. Itu mungkin hanya dulunya Iya, tapi maksudnya gini, maksudnya Nyi Roro Kidul itu orang percayanya jin yang baik, yang mau bawa ibaratkan rezeki bagi para pengikutnya. Paham maksudnya sampai sini ya? Dan kamu ini lagi ada di sini loh, lagi ada di tempat, di titik di mana ibaratkan aura apa energi dari Nyi Roro Kidul itu sangat kuat di sini. Paham? Kamu boleh nggak percaya, tapi kalau kamu masih belum punya mental yang berani, jangan sampai kamu ngata-ngatain. Ya, saya tahu. Paham maksudnya? Paham. Yaitu persetan itu Nyi Roro Kidul yang datang lah atau setan lah. apalah, yang penting maksudnya jangan sampai lah kalau kamu punya mental kayak kemarin di Gondowangi kayak gitu. Enggak, siap. Ya udah makanya. Ya gitu loh, maksudnya
tujuan kita ngecamp di sini adalah pengen merasakan auranya dan pengen ibaratkan sebenarnya aku jujur aja pengen membuktikan sama kamu bahwa memang Nyi Roh Kidul itu di sini tuh ada auranya. Walaupun emang tapi saya tetap gak percaya. Iya ya, terserah itu terserah dari kamunya juga gimana. Yang penting kamunya nggak usah macam-macam di sini, kamu ngerasain aja yang dari sini lah gitu loh. Karena memang beliau itu bukan sosok dewa, bukan sosok dewi apapun itu, tapi mereka hanya malaikat seperti sosok jin gitu loh. Ini yang dikatakan oleh yang dipercayai. Dan itulah pokoknya. Oh ya, ini saya kan lihat YouTube-nya Kak Ivan. Itu katanya ada hodam-hodam itu gimana? Bisa mengeluarkan hodam atau gimana sih hodam-hodam? Maksudnya? Ya yang saya lihat di channel YouTube-nya Kak Ivan itu kan hodam, tentang mengenai hodam. Itu maksudnya hodam itu gimana mengeluarkan hodam, apa Kak Ivan itu bisa mengeluarkan hodam? Coba diceritakan. Jadi gini, manusia itu sebenarnya percaya nggak percaya punya yang namanya pelindung Pelindung diri. Itu baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Ya. Paham maksudnya? Kalau yang tidak disengaja ya memang dari sononya. Ya. Kan pernah ada kayak mungkin bilang kayak kakek leluhur gitu ya, melindungi atau apapun itu. Nah kalau masalah kodam atau apapun itu, banyak para spiritual atau dukun-dukun yang melihat bahwa saya itu ada sosok pelindung yaitu berupa ratu. Nah makanya percaya nggak percaya memang aku ngerasa bahwa memang setiap aku ada masalah kayak memang ada yang bisikin aku. Yang membantu maksudnya. Bukan membantu, bisikin kayak sesuatu yang kayak memberi arahan gitu loh. Lu kamu lihat di YouTube yang mana? Yang di Nyi Rantamsari. Rantamsari itu. Ya dulu memang aku sempat main-main gitu. Sekarang udah mengurangi karena tidak diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Mungkin jadi yang percaya atau Iya, karena memang kan kita kan ya itu yang bilang nggak percaya gitu loh. Maksudnya ketika kita bermain seperti itu, yang percaya ya menikmati, yang tidak percaya bilangnya halu gitu loh. Apa maksudnya kan? Apa maksudnya? Kayak kamu gini, Nyi Roh Kidul halu nggak? Halu. Nah, gitu aja. Ya udah makanya gitu. Paham maksudnya kan? paham. Ya kayak gitu. Jadi aku mengurangi hal gitu. Cuma untuk silaturahmi dengan juru kunci yang ada di Tegal, kan Nyi Rantamsari kan pusatnya ada di kota Tegal tuh. Di mana ada tempatnya? Di pantai Pulau Kodok. Oh iya. Itu ada juru kunci juga. Juru kunci. Maksudnya aku masih silaturahmi, masih kenal dekat gitu kan. Berhubungan baik. Cuma untuk bermain seperti itu sekarang lagi mengurangi aja. Mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan gitu loh. Ini gitulah kalau untuk masalah kode, masalah apa gitu. Dan aku sekarang juga, kamu tahu sendiri kan, aku sekarang sering pergi keluar ke kota, ke ini ke gunung-gunung atau ke tempat-tempat kayak gini nih, kayak tadi kan aku bilang aku mau ke Pantai Selatan gitu kan, Pantai Selatan. Terus kamu bilang mau ikut saya. Ya udah, ya ayo bareng gitu. Kita kan membuktikan di sini. Tapi kalau kamu nih misalkan diliatin sama sosok Nyi Roh Kidul, kira-kira kamu gimana? Tiba-tiba datang nih kereta kencana, tek. Gak mungkin, saya nggak takut. Karena saya nggak percaya. Kamu nggak takut? Nggak takut. Yakin? Dan nggak mungkin menurut saya, yakin. Kamu lebih takut Nyi Roh Kidul datang apa sosok ular besar datang? Ular besar, tapi tetap nggak percaya. Tetap saya itu percayanya hantu-hantu kayak setan, pocong. Tapi kalau untuk Nyi Roh Kidul, ular jelmaan itu saya nggak percaya. Berarti yang paling kamu takut itu apa? Ini langsung. Saya nggak percaya. Kamu tau nggak yang paling aku takutin apa? Apa itu? Gusti Allah. Oh iya, Tuhan yang Kan Maha kamu Esa. malah takut sama Jadi, setan. Maksudnya kalau hantu yang paling ditakuti Yang paling takut itu sama hantu setan. Tapi kalau untuk yang ditakuti Kamu percaya nggak ada kuntilanak air? nggak percaya. Nggak percaya? Nggak percaya. Kamu sana coba ke laut tengah. Ya jangan dong. Ya benar. Karena setan itu bisa menyerupai bentuk apapun yang kita takuti. Kamu sih nggak? Kalau kamu takut ada kuntilanak di dalam air, suatu saat kamu akan melihat kuntilanak di dalam air. Karena wujud dari mereka adalah sugesti yang kita ciptakan. Yang kita pikirkan. Kamu takut sama Nyi Roh Kidul? Ya. Kalau kamu takut, dia akan muncul.
Tahu sih nggak? Paham. Tapi tak kasih tahu ya, Nyiro Kidul itu ada Ada tapi ini tidak. karena ciptaan manusia. Nah, manusia sendiri. Manusia mensugestikan Kan ada sosok dewi Dewi. yang sakti, yang ya ibaratkan bisa mengabulkan apa yang dia minta, bernama Kanjeng Nyiro Kidul. Akhirnya jin tersebut menyerupai Nyiro Kidul. Tahu maksudnya? Itu kan berarti dari sugesti manusia sendiri. Akhirnya tercipta. Akhirnya ada. Akhirnya ada kan? Walaupun ada yang percaya dan yang ada yang nggak percaya. Akhirnya ada. Ada karena sugesti, tapi saya nggak percaya. Ya itu kan lagi pendapat dari Kak Ivan sendiri. Jin atau setan itu tercipta sugesti, tapi saya di sini tetap nggak percaya Nyiro Kidul. Ya udah gini aja deh, daripada kita itu. Ini kan sekarang jam menunjukkan pukul jam 10 malam Sobat Horor ya. Sengaja memang kita tuh datang ke Laut Selatan itu memang sengaja malam-malam sebenarnya. Biar aura energinya tuh enak banget ya. Syahdu ya, biar dapat kamu kesurupannya ya. Enggak. Jangan. Oke, yuk lapar kan? Lapar Makan. ini. Sengaja ingat, biasa kalau saya bilang kalau sebelum saya mau camping, biasa memang saya nggak makan dulu. Biar ketika di camping biar bisa Masak-masak Masak. dong. Ya. Yuk, siap-siap yuk. Ayo, let's go. Astagfirullahaladzim. Kak, dengerin nggak kak? Biar. Suara cewek kak. Biarin, dah. Ya Allah. Dah, biar. Oke. Biar terus. Jelas banget tadi dia ngomong cewek. Dah, biar. Ya Allah. Itu suaranya dari arah laut itu. Ini. Dah, biarin. Katanya kamu nggak takut, biarin aja. Aduh. Jangan ganggu konsentrasi. Dah, biar. Oh, iya. Biarin aja.
Makan Sobat Horor. Makan ya. Tapi bentar, sebelum makan, tadi kamu dengar suara. Iya. Sama, aku juga dengar. Dengar. Dan dari arah sebelah sini kan. Tapi bagian sebelah sini nih. Ya kan? Laut ada sebelah sini kan? Makanya tadi kan aku bilang kalau Nyi Rocky itu datang gimana? Nggak takut sih. Makanya nggak pernah. Udah makan ya. Makan. Jadi abis ini apa yang mau kita lakukan? Kita biasa ke explore dulu bang. Explore. Explore. Maksudnya itu explore. Tapi kok aku kayak ngajak kamu ragu ya? Kenapa kak? Ya takut kayak kamu kayak mampu juga doang nih. Enggak, saya nggak takut soalnya saya nggak percaya yang ada yang namanya Nyi Rocky. Nggak percaya. Ya sebetulnya kita sekali jalan di pinggir pantai, barangkali nemu sesuatu ya, Iya, nemu betul. apa? Nemu itu mutiara. Berlian. Kalau mutiara kan ya, mutiara yang itu loh, yang di dalam kerang tau nggak? Ya dia namanya mutiara itu. Mutiara kan? Ya. Kok dijual mahal loh? Mahal kan lumayan tuh. Ya, mau di pantai selatan ya. Pantai nggak tahu rezeki. Oke, Sobat Horor, let's go. Ya, Sobat Horor, setelah tadi kita makan, kita akan coba mengeksplor ya. Sebenarnya kalau di laut tuh apa yang mau dieksplor aku juga nggak ngerti. Karena di laut aja isinya cuma gini-gini aja, nggak ada sesuatu yang itu. Kecuali kita eksplornya mau yang lebih jauh pakai motor yang ada patung-patungnya. Di sini itu dekat sekali dengan Goa Nagaraja. Tahu nggak Goa Nagaraja? Nggak tahu itu kak, apa itu? Goa Nagaraja itu dipercaya apa ya? Ada hubungan sama Nyi Rocky Kidul juga sih. Tapi percuma kamu nggak percaya kan? Enggak percaya, tetap nggak percaya. Nah sekarang gini, kamu lihat laut depan itu. Iya gimana? Hah? Iya gimana lautnya? Iya. Kamu percaya nggak kalau di laut depan ini tuh ada sosok yang lebih menyeramkan dibanding Nyi Rocky Kidul? Ada percaya, tapi sosok itu bukan Nyi Rocky Kidul kak. Mungkin hanya sebatas jin atau penunggu laut. Yang pasti bukan sosok Nyi Rocky Kidul itu. Aku takut coba gara-gara kamu ngomong, takutnya ya kamu ngomong gitu nih kamu malah ketarik atau keseret gitu. Enggak bakal. Aman. Mana aja. Aduh, nakutin. Coba tantang Nyi Rocky Kidul, berani nggak? Berani. Woi, Eh, Nyi Rocky Kidul. mas, jangan. Ayo. Mas, jangan, aku cuma bercanda, mas. Tuh, air sini, mas. Gak ada hubungannya. Ini cuma ombak. Mas, jangan. Tadi aku cuma bercanda, Enggak. Aman gimana? Bahaya banget tau gak sih? Cuma air laut. Jangan sampai aku ngecek kayak gini nanti masuk berita gara-gara camping kayak gini tuh itu nanti. Astagfirullah. Apa? Apa sih? Apa sih? Ada yang nyowel tadi. Ada yang nyowel? Iya, ada yang nyowel aku tadi. Kakak nggak usah iseng lah. Aku nggak nyowel, sumpah. Ada, tadi tuh ada yang nyowel. Nyowel. Udah nggak usah lah. Udah, jangan deh. Jangan dilanjut lah, aku rawan kalau itu kamu. Nggak ada apa-apa. Udah. Percuma, Kemana ini? ya udah balik kita ada lagi aja lah ekspor. Kakak yang nggak berani sekarang. Aku yang nggak berani dari mana? Aku yang nggak berani. Aku yang nggak berani, takut kamu jadi tumbal. Ini tuh nggak ada apa-apa. Bahaya kalau orang ngajak kamu tuh. Aduh, kita langsung sungguhan coba. Ya bukan berarti memang kita, maksudnya aku ngajarin bahwa kita takut sama mereka, enggak. Maksudnya setidaknya kalau emang kayak gini tuh sebenarnya dia tuh apa ya? Takutnya cuma ngomong doang gitu. Aku takutnya itu. Aduh. Yuk, balik lagi aja lah.
Takut aku kalau kamu keseret ombak. Gak ada, itu mah cuma air biasa tuh. Cuma Apa? air biasa. Cuma laut tuh nggak ada hubungannya sama apa tuh Nyi Roro Kidul tuh nggak ada kak. Udah. Takut aku. Sobat Horor, jadi saya akan pasang 2 kamera seperti biasa. Kamera pertama saya akan pasang di dalam tenda, kamera kedua saya akan pasang di luar tenda. Barangkali ada aktivitas-aktivitas apa yang mungkin tidak terlihat di mata kita tapi terlihat di kamera, Sobat Horor. Oke? Saya akan tinggal kamera di sini, Sobat Horor. Semoga aja bisa menangkap sesuatu hal yang tidak lazim ya sebenarnya, karena jujur aku dari udah merinding banget. Suara-suara sudah mulai terdengar dan apalagi orang ini udah nantang-nantang gak jelas gitu. Semoga aja ada penampakan yang bisa tertangkap kamera sebenarnya. Oke, aku akan masuk dan pasang kamera yang di dalam dan aku langsung tidur. Let's go. Misalnya gitu nih mas, kamu tuh Iya kak. nggak suka kayak gitu kamu. Kan Bahaya. kakak yang nantangin. Hah? Kan kakak yang nantangin aku kayak gitu. Ya maksudnya kan itu bahaya. Aku cuma bercanda tadi gitu loh. Aku nggak ngerti kamu bakal ngomong kayak gitu. Masalahnya kalau ada apa-apa nanti aku yang kena. Tenang, aku tuh gak kenapa-napa, aman. Gitu. Kayak di Gondowangi kamu nggak pernah apa-apa tapi kamu bilang aduh pulang aja pulang. Ya, itu beda lagi. Itu saya tuh gak percaya. Udah. Bahaya. Aku udah kan aku udah pasang 2 kamera. Ya, Aku pasang 2 kamera. Di kamera pertama di sini, kamera kedua di depan. depan. Jadi kalau udah ininya denger gak? Tuh. Tidak apa-apa kok. Tuh. Tidak apa? Masa nggak denger sih? Udah gak dengar. Sumpah, Sumpah. Emang ada suara apa? kayak ada manggil. Enggak, gak ada. Tuh. Enggak. Gak ada kak. Tuh. Tidur aja tidur. Kak Ivan tidur aja. Kamu sudah tidur lah. Aku tuh gak ngantuk. Aduh. Ya udah kakak tidur aja. Aku paling malam aja. Tidur. Nah, tidur aja mas. Kamu jangan. Iya. Aku mau tidur doang. Tidur kak, udah malam. Supaya aku takut kamu kenapa-napa gitu. Nggak usah khawatir. Udah, aku tidur aja. Tidur aja. Oke, di sini aku bakal buktiin. Ini pakai kamera aku sendiri ya, buat rekam bahwa di sini tuh nggak ada tuh yang namanya Nyi Roro Kidul. Apa itu Nyi Roro Kidul yang Kak Ivan bilang? Tuh, buktinya aku jalan di sini sendirian. Nggak ada tuh, nggak ada apa-apa yang terjadi. Apa itu Nyi Roro Kidul? Fiktif, cerita belaka, sama-sama manusia kok. Oke, aku bakal buktiin pastinya
Di sini tuh nggak ada tuh yang namanya Nyi Roro Kidul. Dah, sambil duduk sini. Nah, ini aku bakal buktiin bahwa di sini tuh nggak ada. Oke, duduk ya. Woi, Nyi Roro Kidul, keluar kamu. Kalau kamu emang ada, buktiin, tampakin wujud kamu. Palingan cuma cerita belakang, nggak ada tuh yang namanya Nyi Roro Kidul tuh. Aku aja mana-mana aja dari sini. Mana yang udahin, nggak ada. Dasar goblok. Udah ditantangin, nggak datang-datang. Pastinya udah nggak ada. Tapi nggak tahu nih Kak Ivan kenapa percaya banget sama yang namanya itu Nyi Roro Kidul tuh. Ih, astagfirullahaladzim. Kok ada suara kerincing-kerincing ya? Woi, jangan deket loh. Jangan mendekat. Kok tiba-tiba ada suara kerincing-kerincing ya? Astagfirullah ya Allah. Oh, woi. Waduh. Apa itu? Apa itu Nyi Roro Kidul ya? Astagfirullahaladzim. Udahlah. Udahlah, pulang aja lah. Pulang. Kamu tuh loh. Ya Allah, Kak, sumpah Kak. Sumpah. Renis. Kenapa nyuruh kamu dapat itu masih gimana kamu tuh? Aku tadi di luar tuh lihat itu ada hijau-hijau tuh nutupin muka aku semua Kak. Nggak kelihatan Kak. Sumpah. Udah, aku mau tidur ya. Tapi detailnya gimana? Tadi kamu tadi detailnya nggak tahu. Aku tuh tadi lihat di luar. Itu tuh ada hijau-hijau lewat depan muka aku. Tapi itu nutupin semua. Semua itu hijau kelihatannya Kak. Sumpah Kak, sumpah. Tidur ya. Terus kamu rasain apa sekarang? Ini Rocky dulu. Apa ya? Penasaran deh. Kamu dengar nggak? Dengar nggak? Nggak dengar. Tidur.